Videonya nggak bisa. Terkait dengan proses penanaman tebu, tebu ini nanti ditanam dengan posisi tertidur atau melintang seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar. Di sini adalah cara menanam tebu. Maksud dan tujuannya yaitu adalah agar tumbuh tunas dari ruas-ruas batang tebu yang kita tanam. Nah, ini ada dua ruas batang tebu yang kita tanam. Dari masing-masing ruas ini nanti akan tumbuh tunasan atau anakan tebu. Secara otomatis nanti akan memperbanyak anakan atau tunasan tebu tersebut. Bedanya kalau kita hanya menanam dengan posisi ditancapkan atau posisi berdiri, nanti hanya akan tumbuh satu tunas ke atas. Nah, ini. Kemudian tanaman tebu ini merupakan tanaman semusim, teman-teman. Hanya bisa dipanen satu kali dalam setahun. Beda dengan komoditi lainnya yang bisa dipanen 3-4 kali dalam setahun. Masa panen tebu ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 12 bulan untuk siap kita panen. Nah, setelah itu nanti akan kita rawat, kita berikan pupuk. Nah, ini pada usia tebu kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Dan nanti setelah masa panen akan kita panen dari lahan perkebunan tebu. Di sini akan kita pergunakan atau kita masih menggunakan cara tradisional untuk memanen tebu ini. Kemudian setelah disebar, nanti akan kita bawa ke pabrik menggunakan armada truk. Nah, ini dalam satu hari pabrik gula Mandugismo bisa menggiling tebu sebanyak kurang lebih 3.500 ton. Berat rata-rata di satu armada truk ini hanya memuat sekitar 5-6 ton tebu. Jadi dalam satu hari pabrik gula Mandugismo membutuhkan armada truk kurang lebih sekitar 500-600 armada truk untuk membawa tebu ke dalam pabrik. Setelah itu nanti akan kita bawa ke dalam pabrik, dan sebelum kita olah atau kita giling nanti akan ada proses atau tahapan yang pertama. Di sini adalah proses pengecekan kadar gula yang ada di dalam batang tebu. Petugas kami ini baru mengukur kadar gula yang ada di dalam batang tebu menggunakan alat yang bernama hendikometer atau stick drift. Ini adalah alat untuk mengukur kadar gula yang ada di dalam batang tebu. Nanti akan kita catat melalui jurnal tebu kami. Kemudian akan kita pindahkan ke kereta tebu atau kereta lori. Nanti akan dilakukan proses penimbangan bruto, yaitu adalah penimbangan kotor. Kemudian kita pindahkan tebu dari armada truk ini ke kereta lori atau kereta tebu. Dan nanti akan dilakukan proses penimbangan taraf atau penimbangan bersih, yang maksud dan tujuannya adalah untuk mengukur atau menghitung berapa tonasan tebu yang dibawa masuk ke pabrik. Nanti teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya akan kita ajak naik kereta tebu atau kereta lori. Ini adalah kereta yang dipakai untuk mengangkut tebu ke dalam pabrik. Tadi saya dengar kayak ada yang belum pernah naik kereta tebu ya. Nanti silakan teman-teman semuanya kita sama-sama menaiki kereta tebu. Dirasakan enaknya menjadi tebu, karena nanti teman-teman akan kita apply masuk ke dalam pabrik. Setelah sampai dalam kita jalan-jalan. Setelah sampai di dalam pabrik, nanti akan dilakukan proses penggilingan tebu atau biasa dikenal dengan nama proses ekstraksi. Nah, di sini nanti akan langsung kita giling tebu yang sebanyak lebih 3.500 ton ini dengan alat yang bernama unigrator atau mesin pencatat tebu. Dan nanti setelah dicatat akan berubah menjadi bentuk-bentuk kecil. Dan di sini nanti akan kita pisahkan antara bagian yang berupa padatan dengan bagian yang berupa cairan. Proses pengambilan nira atau air tebu ini seperti halnya kalau mengambil santan dari kelapa yang diparut. Akan ditambahkan air untuk memaksimalkan dalam proses pengambilan nira atau air tebu. Nah, ini adalah prosesnya. Dan ini adalah air nira atau air tebu yang kita hasilkan. Dari proses yang pertama ini nanti akan dihasilkan limbah yang pertama. Limbah yang pertama ini berupa ampas tebu. Dan limbah ini nanti tidak akan kita buang, akan kita gunakan sebagai bahan bakar. Akan kita bakar dan nanti akan kita ambil tekanan uapnya. Dari tekanan uap yang dihasilkan dari proses pembakaran ampas akan kita alirkan melalui pipa-pipa yang ada di pabrik untuk menjadi
menjalankan proses produksi yang ada di dalam pabrik. Dari ampas yang kita bakar ini juga kita buat atau kita ubah menjadi sumber energi listrik. Salah satu contoh listrik yang dihasilkan yaitu adalah listrik yang ada di ruangan ini. Jadi ini adalah listrik yang berasal dari proses pembakaran ampas tebu. Dari proses pembakaran ampas tebu nanti juga akan ada limbah yang selanjutnya, yaitu adalah abu ampas tebu. Abu ini nanti akan kita kumpulkan, kita dinginkan, dan akan kita buat menjadi produk yang lebih bermanfaat, yaitu berupa batu bata. Jadi batu bata yang terbuat dari abu ampas tebu yang memanfaatkan limbah yang dihasilkan di Batu Esmo. Setelah kita dapatkan nilai atau air tebunya, akan kita bawa ke proses yang kedua. Namanya adalah proses pemurnian, di mana nanti akan kita tambahkan bahan-bahan pembantu. Di antaranya ada air susu kapur dan gas belerang atau sulfur. Nah, di sini nanti akan kita tambahkan air susu kapur yang tujuannya untuk mengendapkan kotoran yang masih berada di air merah atau air tebu. Teman-teman bisa melihat setelah ditambahkan air kapur akan ada endapan yang dihasilkan. Endapan ini cenderung seperti lumpur berwarna hitam, dan ini merupakan limbah dari proses pemurnian. Yang limbah ini nanti akan kita gunakan sebagai bahan baku untuk membuat pupuk organik yang nantinya akan kita kembalikan ke tanaman tebu. Kemudian dari proses pemurnian akan kita bawa ke proses evaporasi. Ini adalah proses yang ketiga, di mana nanti akan kita panaskan dengan suhu tertentu di atas 100 derajat Celcius, sekaligus untuk membunuh kuman atau bakteri yang masih berada di air mineral. Di stasiun evaporasi ini nanti akan kita dapatkan air mineral atau air tebu yang sudah mulai pekat atau mengental. Untuk selanjutnya nanti kita bawa ke proses yang keempat, yaitu adalah proses kristalisasi atau proses masakan. Di sini, di proses kristalisasi ini nanti sudah mulai terbentuk kristal-kristal gula atau butiran-butiran gula. Bintik-bintik putih itu adalah merupakan kristal gula yang nantinya akan menjadi produk dari madu Esmo. Tetapi kristal gula ini masih tercampur dengan sirup yang masih menempel atau cairan berwarna coklat yang ada di sekitarnya. Akan kita pisahkan terlebih dahulu antara kristal gula dengan sirup yang masih menempel ini. Kita bawa ke proses yang kelima, yaitu adalah proses putaran. Nanti akan kita pergunakan alat yang bernama centrifugal atau alat putar. Diputar dengan kecepatan kurang lebih 2.500 rotasi per menit, dan nanti akan terpisah antara kristal gula dengan sirup yang masih menempel atau cairan coklat yang masih menempel. Nah, ini setelah diproses atau diputar, ini menjadi produk dari madu Esmo, yaitu adalah gula pasir. Nah, cairan coklat yang masih menempel ini biasa disebut dengan nama molasses atau tetes tebu. Seperti ini gambarnya. Tetes tebu ini merupakan hasil samping dari pabrik gula, tapi nanti kalau di madu Esmo akan kita buat menjadi alkohol dan juga spiritus. Bisa juga dari tetes tebu atau molasses yang dihasilkan di pabrik gula ini nanti akan dibuat menjadi pakan ikan atau bisa disebut dengan pelet. Nah, bisa juga dibuat menjadi micin atau penyedap rasa. Kalau teman-teman semuanya tahu, Ajinomoto ini merupakan produk yang berasal dari tetes tebu atau molasses. Setelah kita dapatkan kristal gula yang menjadi produk dari madu Esmo, nanti akan dilakukan proses yang terakhir, yaitu adalah proses pengemasan, di mana nanti akan kita masukkan ke dalam karung. Satu karung ini beratnya 50 kg. Dalam satu hari, pabrik gula madu Esmo bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 5.000 karung atau sekitar 250 ton. Nah, teman-teman semuanya, silakan nanti bisa mencicipi gula sepuasnya di madu Esmo. Di samping kemasan curah atau kemasan 50 kg, PG Madu Esmo juga membuat kemasan retail atau kemasan 1 kg. Ini dengan kemasan berwarna merah dengan merek dagang MK atau kepanjangan dari Madu Esmo. Nanti akan kita jual melalui supermarket atau toko-toko
bisa juga nanti melalui media sosial. Kemudian kita beralih ke pabrik yang satunya lagi, masih di satu lokasi di PT Madu Baru, yaitu adalah PS Madu Gesmo. Kepanjangannya yaitu adalah Pabrik Spiritus Alkohol Madu Gesmo. Di sini yang kita gunakan adalah molasses yang merupakan hasil samping dari pabrik gula. Dan dalam proses pembuatan alkohol nanti akan ditambahkan ada urea dan NPK. Ini merupakan pupuk yang biasa digunakan untuk memupuk tanaman. Nah, nanti akan kita tambahkan juga asam sulfat atau H2SO4. Akan kita proses di proses yang pertama yang ada di stasiun masakan. Nah, setelah dari stasiun masakan, nanti akan kita bawa ke proses yang kedua, namanya adalah proses peragian atau proses fermentasi. Di proses fermentasi ini, tentu saja nanti akan kita tambahkan ragi atau yeast. Raginya ini sama seperti ragi dalam pembuatan tempe ataupun tape. Nah, nanti akan kita diamkan selama kurang lebih 60 jam. Dan nanti sudah terkandung alkohol, tetapi kadarnya baru sekitar 5-10%. Untuk menaikkan kadar alkohol, nanti akan kita bawa ke proses destilasi atau proses penyelingan, yang nantinya kadar alkohol kami akan naik menjadi 95% atau menjadi alkohol murni. Dalam satu hari, pabrik Spiritus Alkohol Madu Gesmo bisa menghasilkan alkohol sebanyak kurang lebih 25.000 liter. Beda dengan gula pasir yang kita jual secara bebas, tetapi kalau alkohol yang kami produksi ini kita hanya menjual kepada konsumen yang sudah mempunyai izin resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena alkohol ini merupakan barang kena cukai. Untuk 1 liter alkohol yang kami jual, sudah disampaikan Pak Mahfud, kita harus membayar biaya dan cukai sekitar Rp20.000. Ini. Kemudian dari proses pembuatan alkohol ini kita juga menghasilkan alkohol dengan kadar kurang dari 94%, yang nantinya akan kita buat menjadi spiritus bakar. Biasanya spiritus bakar ini digunakan untuk lampu petromak kalau dulu. Tapi kalau sekarang biasa digunakan sebagai pengganti atau pengencer cat, pengganti thinner tepatnya. Ini adalah spiritus yang dihasilkan di PS Madu Gesmo. Dan nanti dalam proses penjualan atau pendistribusian alkohol yang ada di Madu Baru akan selalu diawasi oleh petugas dari Bea dan Cukai yang tepatnya di PT Madu Baru. Beliau akan selalu mencatat berapapun pengeluaran alkohol yang ada di PT Madu Baru. Dan beliau akan selalu berjaga di kantor khusus yang ditempatkan di PT Madu Baru. Kemudian dalam proses pembuatan alkohol juga gula pasir yang ada di Madu Gesmo. Di samping tadi ada limbah yang berupa padatan, di sini juga ada limbah yang berupa cairan. Nah, limbah ini nanti akan kita olah dulu di unit pengelolaan limbah cair atau IPAL yang ada di Madu Baru. Terkait dengan proses pembuatan batu bata yang terbuat dari abu atas tebu, di sini ada proses pembuatannya. Jadi batu bata ini pada umumnya terbuat dari tanah. Ya. Nah, tapi kalau di Madu Gesmo kita memanfaatkan limbah abu ampas tebu ini nanti akan kita buat menjadi batu bata. Jadi batu batanya berwarna hitam. Setelah itu, ini adalah proses pembuatan pupuk organik yang pupuknya ini nanti akan kita kembalikan ke lahan tanaman tebu. Di samping itu masih banyak lagi produk-produk yang dihasilkan di PT Madu Baru yang memanfaatkan limbah ataupun produk turunan dari produk utama kami. Ada hand sanitizer. Ada juga nanti puncak madu yang merupakan kepanjangan dari pupuk cair Madu Baru. Nah, nanti kita akan sama-sama menuju lokasi pabrik. Kita akan melihat secara langsung bagaimana proses pengolahan tebu menjadi kristal gula serta alkohol yang ada di PT Madu Baru menggunakan kereta lori atau kereta tebu. Begitu, Bapak Ibu yang kami hormati serta teman-teman